Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pelajaran fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan melanjutkan program kita yaitu pembahasan kesetimbangan benda atau kesetimbangan saja dan dinamika gerak ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang subpembahasan koordinat titik berat ya. Nah, apa itu koordinat titik berat? Nah, kita lanjut ke pembahasan. Nah, titik berat yaitu definisinya adalah titik tangkap resultan gaya berat. Nah, bayangkan di depan kalian ada penggaris ya, yang panjangnya 1 meter. Nah, nanti penggaris itu simpan di jari telunjuk kalian ya, kemudian pas di angka 50 ya. Nah, berarti nanti itu bagaimana apa yang terjadi dengan penggaris itu. Nah, kalau nyimpannya benar itu pasti penggaris lurus. Nah, itu berarti pas di titik 50 atau di skala 50 itu berarti tepat disebut titik benda, titik berat benda atau titik massa penggaris gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya, itu titik berat itu bisa saja di luar benda dan kebanyakan di dalam benda ya, gitu. Nah, nanti dia akan dibahas ya jenis-jenis titik berat benda ya, tapi tidak semua. Jadi yang penting-penting saja. Nah, di sini ada contoh di sini. Ini ada benda merah, masanya M1 ya. Koordinatnya terhadap sumbu Z YZ kita sebut X1, kemudian terhadap bidang Y apa XZ kita sebut Y1, terhadap bidang YX kita sebut Z1. Jadi nanti koordinatnya untuk benda satu adalah X1, Y1, Z1. Nah, ini misalkan ya. Ini misalkan warna kuning, ini masanya misalkan M yang kedua. Nah, nanti di sini misalkan X2, kemudian ini Z2, ya ini Y2 ya. Ini misalkan untuk yang biru misalkan. Ini yang masa yang ke N ya. Masa ke N itu bisa 100, bisa 5, bisa 4, terserah ya. Nah, ini kita sebut X ke N, kemudian ini Y ke N, kemudian ini Z ke N gitu ya. Itu maka koordinatnya ya, titik yang ini misalkan hijau itu koordinatnya untuk ketiga benda itu. Ini kita sebut X0, kemudian Y0, kemudian Z0. Apa itu X0, Y0, Z0? Yaitu titik pusat massa gabungan dari M1, M2, M3, M ke N. Gitu ya. Oke. Mudah-mudahan mengerti ya. Misalkan lampu pada ketinggian 2 meter terhadap Y 2 meter terhadap dinding lain misalkan 3 meter terhadap dinding berikutnya misalkan 4 meter. Jadi koordinatnya ada ya. Dan itu titik tangkap resultan gaya berat. Nah, sekarang bagaimana kita menghitungnya ya, ketiga apa ke sekian masa bendanya. Nah, untuk selanjutnya perhatikan. Nah, ini masih dari slide yang tadi. Ya. Perhatikan saja. Ya. Nah, udah ini tampil apa objek yang tadi atau slide yang tadi. Cuman sekarang mau diturunin koordinatnya bagaimana ya. Oke. Ya, itu terhadap bidang YX dan terhadap bidang YZ. Nah, oke. Nah, sekarang kita ambil satu persatu ya. Nah, koordinat ya atau koordinat titik berat atau titik massa ya. Karena ini massanya M ya. Ini taruh saja massa ke N. Ini taruh saja XN. Ini YN. Nah, kemudian yang ini Z ke N. Nah, maka untuk sumbu X, nah kita disebut X0 ya. Sama dengan ya M1 X1 ditambah M2 dijumlahkan aja. M2 Y2 ditambah titik-titik ya. MN MN Y XN ya. Ini X bukan Y. X2 ini XN ya. Nah, per M1 ditambah M2 ditambah titik-titik M ke N ya. Nah, maka nanti ini dapat ditulis begini. X0 sama dengan nah, jumlah massa kali jaraknya dibagi dengan jumlah massa. Ya, jangan dicoret nih. Jangan dicoret. So, ini di atas perkalian, di bawah jumlah gitu ya. Nah,
Kemudian untuk sumbu ya, untuk sumbu Y. Nah, kita sebut Y0. Nah, udah tinggal ganti saja yang ini. Ini berarti MX, ini berarti sigma M kali Y. Nanti ada contoh soalnya sih. Ini sigma M ya. Itu. Kemudian untuk sumbu Z ya, kalau benda itu berada di ruangan atau 3 dimensi, maka terhadap Z itu Z0 sama dengan sigma M kali Z ya per sigma M itu ya. Kalau uh, itu penurunan untuk koordinat. Nah, nanti hubungannya untuk untuk kesekian benda itu, nah, maka koordinatnya x0, y0, z0 sama dengan titik-titik, titik-titik, titik-titik ya. Oke, seperti itu. Nah, nanti kita aplikasikan ke objek lainnya. Misal seperti ini. Nah, ya seperti itu ya. Koordinat titik berat untuk benda garis. Benda berupa garis contohnya ya. Besi BH untuk bangunan tuh ya, bahan bangunan itu misalkan ini L, panjangnya L. Maka nanti X0-nya sama dengan sigma LX per sigma L ya. Kemudian dia nya sigma LY per sigma L. Berikutnya Z0 Z per L. Nah, itu kalau bendanya berupa garis ya. Nah, kalau bendanya berupa bidang atau luasan, maka yang dihitung bukan L lagi, tapi A, panjang kali lebar ya. Maka sigma A kali X per sigma, sampai seterusnya ya. Kalau bendanya berupa ruangan atau berupa volume ya, itu berarti X0 ada sigma volume kalikan X dibagi sigma volume. Jumlah volume kali jaraknya ya, kali koordinatnya dan dibagi dengan jumlah volume. Kemudian dianonya juga sama, tinggal ikut sigma pi kali Y per sigma pi. Dan Z juga sama. Nah, oke, seperti itu ya. Jadi kalau bendanya bidang berarti luas, kalau bendanya ruang berarti volume, kalau bendanya panjang berarti L, kalau bendanya cuma massa itu berarti M ya. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, ini berbagai titik berat ya. Nah, saya ambil beberapa saja, tidak semua. Benda berupa garis atau batang ya. Nah, benda berupa garis atau batang panjangnya L, maka titik beratnya pas di tengah. Ya. Pas di tengah. Jadi nanti titik beratnya adalah setengah L. Ya, itu. Kemudian yang kedua, benda berupa persegi atau luasan ya. Nah, contoh yang ini. Ini benda bidang, panjangnya misalkan A, lebarnya misalkan B, atau B panjang, A-nya lebar, terserah ya. Nah, yang penting luasan. Nah, nanti luasnya adalah panjang kali lebar. Nah, ini titik beratnya, ada di tengah-tengah. Nanti ke sini berapa, ke sini berapa. Nah, khusus untuk benda bidang seperti ini, itu ada rumusnya, yaitu gini. Y0 sama dengan setengah B. Nanti dilengkapi ya di perjalanan. Kemudian X0-nya berapa? Nanti dilengkapi pada saat ini sudah terputar semua. Nah, kemudian benda berupa segitiga. Benda bidang tapi berupa segitiga. Perhatikan. Nih, segitiga ini tingginya adalah T, alasnya misalkan X atau apa saja bebas ya. Nah, nanti titik beratnya itu sepertiga dari tinggi. Kalau misalkan tingginya 6, berarti titik beratnya adalah 1/3 kali 6. Ya. Oke. Nanti di sini ada aturan tertentu. Oke, lanjut. Benda berupa kerucut. Nah, kerucut itu biasanya kerucut pejal dan kerucut geronggang. Nih, kerucut pejal, misalkan kerucut ini terbuat dari kayu misalnya ya. Nah, itu kan berarti pejal ya. Itu isi ya. Nah, titik beratnya yang untuk pejal itu 1/4 kali tinggi. Kemudian untuk kerucut geronggang itu kalau di sana itu asupan ya. Nah, kerucut dari bambu itu kosong kan. Nah, itu titik beratnya 1/3 kali tinggi ya. Nah, berikutnya yang kelima itu setengah bola. Ada bola pejal, ada bola geronggang. Nah, kalau bola pejal, contohnya ya, bola tolak peluru. Kalau misalkan tidak tahu bola tolak peluru, ambil bola itu apa? Basah saja yang bulat, nah, yang bulat pula ya. Nah, ini titik beratnya ada 3/8. 3/8 dari mana? 3/8 jari-jarinya. Ya. Kemudian untuk bola geronggang atau bola kosong, itu contoh ya, bola plastik dibelah jadi 2, kemudian telungkupkan ya. Kalau telungkup itu berarti setengah R. Kalau terbalik juga sama setengah R. Ya.
Nah, ini juga sama. Kalau telungkup 3/8 R, kalau terbalik jadi 5/8 R. Ya. Oke. Yang keenam, silinder. Ya. Silinder itu tingginya H. Nah, nanti titik beratnya setengah A. Ya, setengah H ya, bukan setengah A. Oke. Nah, sekarang saya lengkapi yang tadi itu, yang kurang lengkap. Nah, untuk ini nih, ini ke sini itu setengah B ya. Nah, kemudian nanti ini ke sini ya, itu kita sebut X0. Apa berapa? Setengah A gitu ya. Itu tambahnya saja, tambahan ya. Ini kelewat soalnya tidak metapnya tidak jalan. Oke, itu. Oke. Teori dari slide pertama, slide kedua, kemudian slide yang ini, yang ketiga, kita aplikasikan ke soal seperti ini. Soal yang satu. 3 buah benda M1 3 kg, koordinatnya bisa dilihat, M2 2 kg, koordinat juga bisa dilihat, M3 5 kg, koordinatnya bisa dilihat, 4 3 2. Tentukan koordinat ketiga benda tersebut. Oke, kita jawab. Nah, yang pertama untuk sumbu X. Nah, berarti nanti X0 sama dengan, nah gitu ya, M1 X1 ditambah M2 X2 ditambah, terlalu panjang, sorry. Ya. Ditambah X, M N atau M3 X3, karena tidak usah pakai N ya, karena benarnya 3. Nah, dibagi dengan M1 ditambah M2 ditambah M yang ketiga ya. Jumlahkan aja, coba. Nah, M1-nya 3, X-nya berapa? 2 ditambah 2 kalikan 3 ditambah 5 kalikan 4 ya. Dibagi 3 ditambah 2 ditambah 5. Berapa jumlahnya? Ini berarti 10 ya. 3 kali 2 6. Nah, 2 kali 3 juga 6. Tambah 5 kali 4 20. Nah, ini berapa nih? 32. 32 dibagi 10 berarti 3,2. Satuan panjang. Oke. Kemudian untuk sumbu Y. Untuk sumbu Y tinggal ganti Y0. Berarti ya, M1 Y1 ditambah M2 Y2 ditambah M3 Y3. M1 ditambah M2 ditambah M3 ya. Ini berarti M1-nya berapa? 3. X1-nya berapa? Apa Y1-nya berapa? X, Y, Z. Berarti min 1 ya. Nah, ini tingkat min. Ambil minnya. Berarti dia berada di bawah sumbu Y. Apa sumbu X ya? Terus plus 2 kali 2 ya. Nih. 2. Nah, terus ditambah berapa? Tambah 4. Bukan 4. 5 kali 4 gitu ya. Nah, dibagi totalnya 10 ya. Berarti nanti gini. Min 3 ditambah 4 ditambah 20 ya. Oke. Ya. Ini berapa? Bukan 20 nih. Ini 3 ya. 3. Ini tulisannya terlalu jelek nih. Oke, ganti aja, tenang. Nah, berarti ini 15. Nah, ini berapa nih? Min 3, 4. Nah, berarti per 10 kan? Nah, berapa nilainya? Berarti 16 per 10, maka 1,6 ya. Nah, kemudian untuk sumbu Z ya. Untuk sumbu Z ya, berarti sama Z0. Nah, masukkan aja langsung ya, tanpa nulis angka lagi, apa teorinya lagi. 3 kali 3 ditambah 2 kali 4 ditambah 5 kali 2 ya, dibagi dengan 10. Nah, berarti ini 9 ditambah 8 ditambah 10 per 10 berapa tuh Pak? 27 ya. 27 dibagi 10 berarti 2,7 ya. Nah, nanti koordinat benda itu X0, Y0, Z0 sama dengan 3,2, 1,6 ya, 2,7 ya gitu ya. Ini koordinatnya. Itu ya soal nomor 1. Awas ini harus susah ya. Oke, lanjut. Ya. Nah, ini benda berupa garis. Ingat, benda berupa garis, letak titik beratnya ada di tengah-tengah ya. Nah, kemudian benda-benda tersebut boleh diperbanyak, boleh disingkat atau
sedikitkan. Contoh ya, benda DE. Nah, benda DE bisa dibagi dua, jadi DC dan CE ya. Nah, tapi saya akan ngasih contoh yang disingkat saja. Nah, perhatikan nih. Buat tabel ya, ini benda dulu ya. Benda ya. Nah, benda, kemudian panjang, kemudian di sini X, kemudian di sini Y, kemudian LX, LY. Kenapa sih perlu ini? Nah, karena nanti begini. Bendanya kita sebut AB dulu. Oke. Mana titik beratnya ini? Ya. Nah, AB itu 4 ya. Berarti setengah kali 4. Nah, dari sini ke sini itu setengah kali 4 itu adalah 2 ya. Ini berapa? 2 juga ya. Nah, titik berat benda ini atau garis AB, nah, ini kan tujuannya ke sini. Nah, berarti gini tinggal tulis itu. AB itu 4 ya. Koordinatnya ini berarti ke sini ya, ke sumbu Y, ini sumbu Y, yang ini sumbu X. Nah, ke sumbu Y berarti X kan? Nih, berarti dari sini ke sini udah ini ada tulisan 1 ya. Udah masukkan 1. Kemudian Y. Nah, dari sini ke sini berapa? Tadi 2. Nah, sedangkan kita menujunya ke sini kan? Tuh. Nah, berarti nanti 2 ditambah CD. CD sendiri berapa di situ? 2. Berarti 2 ditambah 2. Berapa? 4 ya. Oh, hati-hati. Ini salah satu, salah semua ya. Berikutnya benda BC. Benda BC itu panjangnya berapa? Panjangnya adalah 3. Nah, dari sini ke sini 3 BC ke. Nah, ini titik beratnya. Berapa? Ini berarti 3 dibagi 2. Berarti 3 per 2 ya. Nah, dari sini 3 per 2. Nah, maka dari sini ke sini 1. Maka apa? X-nya itu 1 ditambah 3 per 2 ya. 1 ditambah 3 per 2. Atau ditambah 1,5. Ya. Berapa? Ini hasilnya 2,5 ya. Atau 5 per 2. Ini tulis saja 2,5 ya. Nah, untuk Y-nya itu berarti dari sini ke sini. Apa? 2 ya. 2. Nah, yang terakhir benda DE atau ED. Enakan DE ya. Nah, itu panjangnya berapa? Panjangnya adalah 6 ya. Titik beratnya berapa? Ya udah di tengah. Ini C ke D berarti 2, C ke E berarti 4. Nah, berarti titik beratnya ada di sini ya. Nah, titik berat benda DE terhadap Y itu tinggal hitung BC ya. BC ditambah A ke sini atau AB ke sini. Berarti BC-nya adalah 3, kemudian ditambah 1. Berarti X-nya adalah 4. Nah, kemudian Y-nya berapa? Y-nya justru dari sini. Berapa? Setengah kalikan 6 sama dengan 3 ya. Ini tulisannya 3. Nah, gampang kalau tinggal kalikan gampang. 4 kali 1. Oke, 4. 4 kali 4, 16. 3 kali 2,5 berarti 7,5 ya. Oke. 3 kali 2 nih berarti berapa? 6. 6 kali 4, 20. 6 kali 3 berarti 18. Jumlahkan ya. Ini jumlahkan. Berarti 13 ya. Oke. Kemudian ini jumlahkan yang ini. Berarti 27 tambah 1. Berarti tambah 4. 27 tambah 4 berarti 31,5 ya. Nah, ini jumlahkan nih. 18 tambah 16 berarti 34 ya. 34 ya. 34 ditambah 6 berarti 40. Nah, oke. Jadi nanti koordinatnya X0 sama dengan jumlahkan panjang kali X per jumlah panjang. Nah, makanya pakai grafik atau pakai tabel ya. Nah, LX-nya berapa? 31,5 ya. 31,5 ya. Nah, kemudian jumlah panjangnya berapa? 13 ya. Ini udah benar di sini juga ya. Sampai sini udah benar. Nah, Y0-nya berarti sigma L Y per sigma L. Berapa nih? 40. Dibagi berapa? Dibagi dengan 13. Jadi nanti koordinat untuk benda A, B, C, D, E itu X0, Y0 itu sama dengan 31,5 dibagi dengan 13, ya. 40 per 13. Itu koordinatnya ya. Mumet nih ya. Oke, pasti ya. Apa-apa ya. Yang penting belajar. Ya. Kalau kita berusaha, Tuhan menentukan.
berhasil atau tidaknya ya. Kalau tidak berusaha, Tuhan tidak akan menentukan itu ya. Oke, lanjut. Oke, soal yang ketiga, ini berhubungan dengan luas, maka kalian cari luas dulu ya. Ya. Nah, ini caranya gimana sih? Caranya begini. Tarik koordinat ini. Tarik koordinat ini ya. Diagonal. Tuh. Tuh, ini pasti jatuhnya dari sini. Ini apa jelek ya? Ini. Nah, cari luas. Luasnya luas apa? Luas AA. Itu berarti 4 4 kali 8. Nah, jadi nanti tingginya 8. Berarti ini 32. Nah, kemudian XA itu berarti setengah kali 4. Itu ya. Berapa? 2. YA berapa? Setengah kali tingginya berapa? 8 ya. Jangan kasih 4 ya. Jadi ke sini tingginya sampai sini. Nah, berarti setengah kali 8 ini hasilnya 4. Kan? Kemudian luas B. Luas B itu tinggal ini berapa? 2 kan? Ini berapa? 4. Berarti nanti 2 kali 4. Ini 8. Terus XB itu jelas dari sini. Ya. Nah, ini ke sini berapa? Setengah kali 2 ya. Ini setengah kali 2. Kenapa 2? Karena 6 dikurangi 4 kan. Jadi lebarnya cuma 2 ya. Nah, berarti setengah kali 2 harus ditambah dengan 4. Sebab apa? Dari sini ke sini setengah kali apa? Setengah kali 2. Sedangkan dari sini ke sini ada 4 gitu ya. Jadi nanti jawabnya pakai 4, jangan 1 aja. Ini berapa nih? 5 ya. Nah, kemudian YB-nya itu setengah. Setengah kali apa? Setengah kali tinggi. Tingginya berapa? 4 ya. Berarti setengah kali 4. Awas ini bikin pusing ya. Bikin pusing. Kalau satuannya meter ya meter. Kalau satuannya senti ya senti. Kalau tidak ada satuan panjang ambil. Oke. Nah, sekarang untuk sumbu X ya. Berarti nanti X 0 berarti sigma A kali X per sigma A ya. Oke, masukkan. A1 berarti 32, X1 atau XA. XA berarti 2. Nah, ditambah 8 ya. 8 kalikan 5 ya. Oke, dibagi berapa? 32 ditambah 8. Oke, tinggal masukkan nih. 64 ditambah 40 ya. Dibagi dengan 40 ya. Berarti 104 per 40. Nah, mau diperkecil boleh, nggak juga masalah ya itu. Kemudian gimana? Sumbu. Ya, sorry. Ini untuk sumbu Y. Nah, berarti nanti Y0 tinggal ikut aja. Nih. Y0 sama dengan A1. Ya, A1-nya berarti 32. Y1-nya berarti 4. Kemudian A2-nya adalah 8. Kemudian Y2-nya adalah 2. Oke, kalikan. Nah, jumlahnya tetap ada 40 ya. Jumlahnya 40. Nah, berarti ini 8, ini 1, 2, 8 ditambah 16 ya. Ini per 40. Oke, jumlahkannya aja. 1, 2, 8 berarti 4. 4 ini berarti 4 ya. Berarti 144 per 40 ya. Boleh diperkecil ya, disederhanakan menjadi 72 juga boleh per 20. Atau udah sampai sini udah benar ya. Itu aja. Nah, itu soal untuk nomor 3 ya. Awas ini, hati-hati. Ini pelajaran SD. Ngitungnya ngitung luas itu ya. Lanjut. Oke. Sama seperti yang tadi. Tolong perhatikan. Berarti gini. Luas benda 1 itu 6 kali 4 ya. Itu berarti 24. Oke. X1 berarti setengah kali 6. Ini di sini diagonal ya. Y1 itu berarti setengah kali 4. Ini berapa tadi ini? Ini 3 ya. Ini berarti 2 ya. Oke. A2 itu berarti ini alasnya 6, ini 3. Berarti 6 kali 3 dibagi 2. Ini berapa? 9 ya. Nah, ini ingat nih. X yang kedua itu 1/3 kali tinggi kan? Nah, tingginya jangan 3, tapi 1/3 kali 6. Nah, karena ngitungnya ini kan. Ingat kemana nih? Ke arah kini. Ke arah kini. Oke, berarti berapa? 2 ya. Oke.
Kemudian Y2, awas hati-hati nih. Y2 itu sama setengah kali tinggi. Tapi harus ditambah 4. Kenapa? Karena ngitungnya dari sini ke sini ya. Ditambah dari sini ke sini. Ya. Itu 4 kan. Jadi 4 ditambah 1/3 kali 3. Nah, berarti 1. Bukan, oke, bukan sini, bukan, sorry. Ini bukan, dulu. Ini bukan setengah ya, sorry. 1/3 kali 4. Berarti ini 4/3. Sorry ya, 4/3. Kemudian yang ini juga sama. Ini udah benar ya. 1/3. Taruh. Yang ini benar ya, yang ini benar. Yang ini benar, sorry. Karena persegi kan. Sorry ini ada kesalahan, saya salah nyebut ya. Maafin. Saya ulangi ini. Ini setengah kali 4, hasilnya 2. Oke, benar ya. Nah, yang ini itu bukan setengah, berarti 1/3. 1/3 kalikan 3 ya. Ya. Ditambah 4. Berarti ini 5. Oke. Nah, itu benar ya. Nah, sekarang cari X0. Nah, X0 terhadap sumbu X kan. Terhadap sumbu Y. Berarti X0 sama dengan ya, A1 X1 ditambah A2 X2 per A1 ditambah A2 gitu ya. Oke, jumlahkan ya. A1-nya adalah 24, X1-nya adalah 3, A1 A2-nya adalah 9. Kemudian X2-nya ya, X2 itu 2 ya, per 24 ditambah 9 ya. 24 tambah 9. Nggak usah pusing dengan angka. Ini berarti 3 kali 4 12, berarti 72 ya. Nah, betul. Nah, ditambah 18 ya. Ini dibagi dengan 33 ya. Gitu. 33. Nah, boleh jumlahkan berarti ini 90 per 33. Nah, atau boleh disingkat ya. Ini berarti 30 per 11 ya. Gitu. Itu koordinatnya. Nah, sekarang bagaimana untuk Y0? Untuk Y0 berarti Y0 mirip rumusnya ya. Langsung aja kalikan 24 kali 24 kali 2 ditambah ya 9 kali berapa? Kali 5 ya, kali 5. Dibagi dengan sama seperti yang di 33. Hasilnya 24 kali 2 berarti 48 ditambah 45 ya. Dibagi dengan 33 ya. Nah, berarti 48 berarti ini 93 ya. 93 per 33. Nih, kalau diperkecil ini 11 ya. Ini berarti 31 ya, gitu. Nah, maka koordinatnya adalah 30 per 11, 31 per 11 ya, gitu ya. Salah ya. Ini banyak salah karena ini memang kesetimbangan itu paling rumit ya, paling rumit. Rumusnya pendek-pendek tapi mengerjakannya luas sekali. Oke, lanjut. Oke, nah ini kalau ada pertanyaan seperti ini. Perhatikan gambar di bawah, bidang di bawah. Hitung titik berat bidang terhadap alas persegi. Jadi nanti di sini konsennya itu terhadap ini, terhadap X ya, di sini. Nah, kenapa? Nah, ini ada di tengah-tengah. Nah, berarti titik berat bidang ini ada di tengah. Pas di sumbu Y. Nah, berarti kita tidak perlu ngitung X0. Itu sudah 0 ya. Kenapa? Karena sumbu Y pas di tengah. Nah, terus gimana? Cari luasnya. A. Itu berarti tinggal 40 kalikan 40 ya. Berarti 1600 ya. Kemudian X tidak ada ya. YA itu berarti setengah kali tinggi. Berarti tinggal setengah kalikan 40 ya. Itu berarti 20 ya. Kemudian untuk segitiga B, AB berarti setengah, alasnya berarti 40, tingginya juga ada di situ 30. Berarti ini 20 kali 30 ya. Berarti 600 ya. Nah, YB itu berarti tinggal 40. Kenapa 40? Itu dari sini ke sini ya. 40, ini tulisannya 40, ditambah 1/3 kali tinggi. Nah, ini berarti 40 ditambah
1/3 kalikan 30. Berapa? Ini berarti 50. Itu kan sentimeter tentunya. Nanti belakangan aja satuannya. Nah, sekarang gimana nih? Ya udah pakai ini. Y0 berapa? Maka Y0 sama dengan gitu ya. A1 Y1 ditambah A2 Y2 per A1 ditambah A2 gitu ya. A1-nya berapa? A1-nya di situ 1600 ya. 1600. Y1-nya berapa? 20. A2-nya berapa? 600. Terus Y2-nya berapa? 50 ya. Per 1600 ditambah 600 ya. Oke. Nah, catat aja nolnya. Yang ini. Di bawah nolnya 2, di atas nolnya 2. Nah, tinggal gini. Nah, jadi nanti 16 kali 20 ditambah 6 kali 50 dibagi dengan 16 tambah 6 ya. Oke. 16 kali 20 berarti 320 ditambah 300 ya. Tuh, dibagi dengan berapa? 22 ya. Itu. Berarti di sini 620 per 22. Kalau mau disingkat boleh, bagi 2 aja berapa? 11 ya. 310 ya. Gitu. Koordinatnya berarti letak titik berat benda terhadap benda bidang terhadap alasnya itu berarti 310 per 11. Kalau dibagi 3 sekitar 3-an lah itu ya. 2, sekian. 20, sekian. Oke, lanjut. Ya. Nah, ini ada triplek ya. Ada triplek. Saya balik lagi. Nah, ada triplek ya. Sebelah atas dikurangi berupa segitiga. Nah, oke. Gimana nih cara ngitungnya? Tenang saja. Kita lihat dulu. Ini 1, yang ini 2. Nah, berarti cari A1. Berapa? Panjang kali lebar. Berarti 6 kali 4. Wah, jangan 4 kali 3 ya. Berarti ini berapa? 24 ya. Kemudian Y1-nya kenapa tidak ada X? Karena terhadap alas ya. Y1 berarti setengah kali 6. Berapa? 3 ya. Kemudian A2 berapa? A2 itu luas segitiga yang diambil. Berarti setengah kalikan 3 kalikan 4. 4 kan ini alasnya 4 sama ya. Nah, berapa? Itu 6 kan? 6. Setengah kali 4, 2 kali 3, 6. Nah, kemudian Y2-nya berapa? Ya, ingat Y2 itu berarti boleh begini. 6 dikurangi 1/3 kali 3 ya. Berarti 5 kan? Nah, itu atau begini. Untuk segitiga ini kan berarti ke sini 1/3 ya. 1/3 kali tinggi. Nah, atau begini. Y2 ya, itu 4, ini berapa nih? Ini 3 ya, ini 3. Berarti dari sini ke sini itu 3 ya. 3, berarti 3 ditambah. Nah, dari sini ke sini Dari sini ke sini 1/3, maka sisanya itu berapa? 2/3 kan? Kali tinggi. Dah, ditambah 2/3 kali tinggi. Berarti 3 ditambah 2/3 kali tinggi kali 3 kan? Kita lihat. Ini hasilnya 5. Sama kan dengan yang ini gitu. Nah, berarti Y0 sama dengan A1, Y1 dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena di atas ada pengurangan ya. A2, Y2 per A1 ditambah A2. Berapa nih? Nah, berarti A1-nya adalah 24, Y1-nya adalah 3, A2-nya 6, Y2-nya 5 ya, 5. Nah, dibagi 24 tetap dikurangi ya, 6. Oke, tinggal lanjut. 24 kali 3 berarti ini 12, ini 72 ya. Nah, dikurangi dengan 30 per 24 kurangi 6 berarti 8 ya, 18 ya. 18. Nah, berarti di atas 72 dikurangi 30 berarti 42 per 18 itu ya. Oke. Nah, itu soalnya ya. Mau diperkecil juga boleh, mau tetap juga sama ya. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 7. Oke, di sini kita menemukan kubah ya, kubah seperti ini di bawah silinder, di atas bola ya. Ingat ya, kalau tidak diketahui jenisnya itu berarti pejal. Nah, maka karena ini berupa ruang, maka silinder ya, silinder
Itu berarti pi silinder itu berarti luas alas kali tinggi ya. Luas alasnya pi r kuadrat kali tinggi. Nah, pi r-nya berapa? Di situ 2r ya. 2r kuadratkan tingginya berapa? 4r ya. Berarti berapa nih? Pi kalikan 4 pi 4r kuadrat kali dikalikan 4r. Nah, maka hasilnya adalah 16 pi r pangkat 3 ya. Nah, kemudian Y-nya berapa? Y silinder itu setengah kali tinggi. Setengah kali 4R berapa? Itu 2R ya. Nah, bola sekarang nih, awas nih. Bola itu volume bola ya. Itu asalnya kan 4/3. 4/3 PR pangkat 3. Nah, di sini tinggal setengah, berarti 2/3 pi R pangkat 3. Nah, tetapi karena R-nya adalah 2R, berarti 2/3 kali pi kurung ya 2R pangkat 3 kan. Ya. Nah, berarti ini 2pi/3 kalikan 8 kali R pangkat 3 ya. 2 kali 2 kali 2 ya. Berarti 16/3 pi R pangkat 3. Nah, sekarang Y untuk bola berapa? 4R ditambah 3/8R ya. Nah, berarti 4R ditambah 3/8 kali. Nah, ini R-nya bukan sama dengan ini ya. Berarti R-nya R yang bola berapa? 2R ya. R bola ya. Nah, berarti ini 8 kali 4 berapa? 32. 32 tambah 2 kali. Nah, atau gini, tulis aja 4R ditambah 6/8R ya. Atau berapa sih? 3/4 ya. 3/4 nih. Berarti 4R ini lama sekali. Ditambah 3/4R. 4 kali 4, 16. 16 tambah 3 berarti 17. Apa? 4 kali 4, 16. Tambah 3 berarti 19/4R. Gitu kan? Nah, sekarang kita masuk ke mana? Ke sini. Maka Y 0. Nah, ganti ini rumusnya. Pi silinder, Y silinder ditambah pi bola, Y bola per pi silinder, pi bola ya. Oke. Masukkan. Ini agak panjang nih. Pi silinder 16 pi R pangkat 3 kalikan Y silinder 2R ditambah. Kenapa ditambah? Karena di situ tidak ada pengurangan ya. Pi bola itu 16/3 nih 3 nih. 3 ya. 16/3 berapa? Pi R pangkat 3. Kalikan berapa Y-nya? Y-nya itu 19/4 ya. R dibagi dengan 16 pi R pangkat 3 ditambah 16/3 pi R pangkat 3. Perhatikan, di atas ada pi R pangkat 4. Ya, yang ini nih. Ini nih, pi R pangkat 4. Ini juga sama, R pangkat 3 kalikan R, berarti R pangkat 4 ya. Nah, saya keluarkan pi R-nya supaya jelas ya. Nih. 16, bukan 16. Sorry, saya hapus ya. Ini paling susah nih. Nih, berarti ini PR pangkat 4 ya. Berarti PR pangkat 4 kurung ya. 16 kali 2 ditambah. Nah, ini coret nih. Ya, coret. Berarti 4 kali 19 ya. 4 kali 19/3 ya. Kurung tutup. Ya. Nah, dibagi dengan PR pangkat 3 kurung ya. 16 ya kali 2 ditambah 4 kali 19/3 ya, kurung. Ya. Susah ya. Coret. Nah, coret. Ini berarti R kurung ya. 16 kali 2 32. 16 apa? 4 kali 19 berarti 6. Ini 76/3 ya. Tuh. Dibagi dengan 32 ditambah sama seperti yang tadi tuh. Ntar. Ini bukan, ini salah nih. Ini seharusnya 16/3 ya, sorry. Ini saya salah nih, ada salahnya.
Kalau salah udah total nih. Ya. Nah, ini berarti 16 per 3 ya. 16 per 3 ya. Oke. Ayo samakan suaranya kemana? Ke 3. 3 kali 32 berarti 96 ditambah 76 ya. Dah. Tiganya ke bawah kan ya. Awas ini 3 nih. Guys. Kemudian ini apa? 3 kali 32 berarti 96 juga. 96 tambah berapa? 16 per 3. Coba ada 3-nya nih. Ya. Oke. Nah, berarti berapa? 96 tambah 76. Berarti 2, 7 ya. 2, 7. 17. Nah, 17, 2 per. Nah, 96 tambah 16. Berarti 112. Susah ya. R nih. Wah, ini susah sekali nih soal. Karena apa ya? Emang begini ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal 8. Nah, ini datang lagi nih. Oke. Datang lagi nih. Silinder. Tingginya 4R. Kemudian ini jari-jarinya R. Tinggi di bawahnya dikurangi kerucut. Berarti gimana nih? Volume silinder nih. Tenang aja. Silinder. Berarti volume silinder itu luas alas kali tinggi. Nah, berarti ini jari-jarinya R. Ini berarti PR kuadrat. Tingginya adalah 4R ya. Nah, berarti 4P ya, R pangkat 3. Nah, Y silinder berarti setengah kali tinggi. Berarti ini setengah kalikan setengah kalikan 4R. Berapa? Ini 2R ya. Oke. Sekarang kerucut. Nah, untuk kerucut, nah itu berarti Pi kerucut, ingat nih 1 per 3 PR pangkat 1 per 3 luas alas kali tinggi ya. 1 per 3 kali luas alas kali tinggi. Berarti 1 per 3 A kali T ya. Nah, 1 per 3 A-nya berapa? PR kuadrat sama ya. Tingginya berapa? Di situ 2R. Berarti 2 per 3 PR pangkat 3. Nah, Y kerucut itu berarti 1/4. Kenapa sih tidak 1/3? Karena ini kan dilubangi. Dilubangi berarti kali tinggi. Berapa? 1/4 kali 2R. Ya. Berapa nih? Setengah R. Ya. Oke. Nah, sekarang kita hitung nih. Y0 itu berarti, ini awas nih. Volume silinder, Y silinder dikurangi. Kenapa sih dikurangi? Karena di sini ada bolongan kan? P kerucut, Y kerucut per P silinder min P kerucut. Ayo. Nah. Dah, P silinder berarti 4PR pangkat 3. Y silinder 2R ya. Terus P kerucut 2 per 3 PR pangkat 3. Terus Y kerucut setengah R. Terus 4pi R pangkat 3. Ini susah sekali nih. Min 2 per 3 pi R pangkat 3. Ya. Oke, di atas ada pi R pangkat 4. Dari mana nih? Pi R pangkat 3. R pangkat 3 kalikan R. Berarti 4 ya. Coret aja langsung nih. R lah jadinya ya. Oh. Nah, tinggal angkanya aja 4 kali 2. Ya, gampang nih. Dikurangi 2 per 3 kali setengah. Berarti tinggal 1 per 3 ya. Ini coret yang ini. Ya. Nah. Kemudian di bawah 4 dikurangi 2 per 3. Oke. Ya. R kurung nih. Ini 8 dikurangi 1 per 3. Ini 4 dikurangi 2 per 3. Ya. 3 kali 8 berapa? 24. 24 dikurangi 1 berarti R kurung ya. 20. Aduh. 20. Tadi 24 ya. 23 per 3 ya. Kecil sekali. Nah, 3 kali 4, 12. 12 dikurangi 2, berarti 10 per 3. Oke, coretinnya. Berarti nanti titik beratnya R kalikan 23 per 10. Nah, atau titik beratnya adalah 2,3R ya. Gitu ya. Gitu. Itu untuk soal nomor 8. Susah ya.
Aduh, ini emang fisika susah sekali, bukan mudah ya. Ini kebetulan susah ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini nomor 9. Nah, ini ditambah nih. Kalau tadi dikurangi, sekarang ditambah. Gampang ya. Oke, cari pi. Langsung aja nih. Cari pi silinder. Nah, yang penting dari luas alas kali tinggi ya. Alasnya di situ pi r kuadrat. Pi r kuadrat kalikan 3r ya. Berarti ini 3 pi r pangkat 3. Nah, udah. Ya silindernya berapa? Setengah kali tinggi atau setengah kalikan 3R. Berapa? 3 per 2R ya. Nah, kemudian kerucut. Pi kerucut ya. Itu ingat 1 per 3 alas kali tinggi ya. Berarti 1 per 3 ya. Alasnya berapa? Sama. PR kuadrat. Tingginya berapa? 2R. Hasilnya berapa? 2 per 3 pi R pangkat 3. Nah, Y kerucut. Ingat nih. Y kerucut berarti 3R. Kenapa 3R? Karena dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini tuh. Harus dihitung. 3R ditambah 1/4 kali 2R. Nah, berapa nih? 3R ditambah setengah R ya. Nah, 2 kali 3 berapa? 6. 6 tambah 1, 7. Berarti 7 per 2 R. Gitu ya. Saya hapus ini yang lainnya biar kelihatan agak bagus lah gitu ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya, masukkan ke rumus mana? Ke rumus ini. Ya. Y 0 sama dengan, nah gitu panjang ya. Pi silinder, Y silinder, ini 5 plus, tidak dikurangi. Pi kerucut, Y kerucut. Pi silinder, Pi kerucut. Nah, tadi kan dicoret ya. Di atas ada ini. Kalau ini dikalikan dengan ini, berarti nanti hasilnya, ya. Oke. PR pangkat 3 kalikan R, berarti PR pangkat 4. Ya udah, tinggal langsung aja R. Kurung ya. Ini lagi singkat gitu. Kurung nih 3 ya, tinggal angkanya aja. 3 kalikan 3 per 2 ditambah 2 per 3 ya, kalikan 7 per 2 ya. Nah, tutup ya. Berarti 3 ya, ditambah 2 per 3. Ini dari mana sih? Ini 2 per 3-nya, ya ini 3-nya ya. Maka nanti R ini disingkat nih. Berarti 9 per 2 ya. 9 per 2 ditambah, ini coret ya. Berarti ini 7 per 3 ya. Nah, dibagi dengan 3 kali 3 berapa? 9 tambah 2 berapa? 11 per 3. Nah, nanti hasilnya begini. R kurung nih 11 per 3 ya. Nah, ini kan berarti ini 9 per 2, ini 7 per 3. Berarti ini per 6 ya. Per 6. 6 bagi 2, 3. 3 kali 9, 27 ya. Nah, 6 bagi 3, 2 kali 7 berarti 14. Nah, oke. Berarti nanti R kurung, nah, 3-nya ke atas kan. Ya. Berarti ini 3 kalikan 27 ya. 27 ditambah 14 ya. Nah, dan dibagi dengan 6 kali 11 ya. Coret nih dengan ini. Berarti R kurung ya. Di atas 27 kali 27 tambah 14 ya. Berarti 41 ya. Di bawah ada berapa? Ada 2 kalikan 11. Berarti 22 ya. Nah, nanti titik berat bangun itu berarti 41 R per 22. Gitu ya jawabnya. Ini susah ya. Emang susah. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Oke, bukan soal ya. Next video. Dinamika gerak. Ini nanti di sini kita akan membahas tentang gabungan antara gerak melingkar dengan gerak lurus ya. Nah, seandainya video ini bermanfaat untuk kalian ya, maka jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman kalian supaya kita belajar bareng. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.